Apa kabar Palembang? Masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Sudah merasakan manfaatnya walaupun belum maksimal. Iya, karena memang karena juga Palembang ruang lingkupnya bukan hanya Kertapati saja, Pak ya. Iya. Luas ya. Karena begitu sudah menjadi anggota DPRD, ruang lingkupnya bukan konsennya ke dapil saja tapi juga menyeluruh gitu, Pak ya. Oke. Nah, setelah menjadi anggota DPRD kan posisinya tidak langsung menjadi ketua DPRD, Pak ya. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Hingga akhirnya di posisi saat ini. Mungkin boleh juga diceritakan kepada pendengar kami. Iya. Setelah gagal di tahun 2009, tidak menjadikan kami patah arang. Ya. Ini menjadi motivasi kami. Kami yakini bahwa kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Ya. Dan terbukti nih, Pak. Ya. Alhamdulillah. Kemudian karena mencalonkan diri juga tidak menjadi susah, malah menjadi perekonomian meningkat. Ya. Di 2014 kalau bahasa Palembangnya tidak jero kan ikut itu. Selagi kita mengikuti cara-cara yang memang baik, kemudian kita ikhlas apa yang sudah kita berikan itu sebagai sedekah kita. 2014 kami niatkan untuk ikut lagi pemilu legislatif waktu itu, dan segala konsekuensinya sudah kita pikirkan. Kemudian kalau kita bilang modal, bukan modal apa namanya tuh, persiapan awal lebih mumpuni dari tahun sebelumnya 2009, karena sudah bisa membayangkan apa yang harus disiapkan gitu, Pak ya. Berarti kita harus untuk mengikuti pemilu legislatif, menjadi calon legislatif, apa-apa yang sudah menjadi pengalaman periode yang lalu sebelumnya sudah kita persiapkan. Dan itu ada beda dengan tahun 2009. Ini menjadi suatu keyakinan bagi kita. Ini paling tidak memberikan mempermudah kita untuk menggapai harapan yang kita harapkan. Wah, luar biasa sekali. Nah, hingga akhirnya juga sudah resmi dilantik menjadi anggota DPRD. Sekarang menjadi ketua DPRD, tapi kan sebelumnya apakah prosesnya itu langsung menjadi ketua DPRD ataukah harus melalui tahapan dulu, Pak? Ya. Jadi untuk proses ketua DPRD ini memang agak gampang-gampang susah. Ya, dibilang gampang tapi susah karena harus ada kriteria yang khusus terkait itu. Pertama, waktu 2014, 2019 Partai Demokrat menjadi pemenang kedua di DPRD Kota Palembang dengan jumlah 7 kursi waktu itu. Dengan segala kriteria bahwa Demokrat mendapat pimpinan DPR. Pimpinan DPR waktu itu bukan ketua DPR tapi wakil ketua 1. Jadi kami 7 orang ini beraudisi untuk siapa yang bisa menduduki jabatan tersebut. Nah, salah satu ada kriteria, tapi waktu itu alhamdulillah kami menempati suara terbanyak untuk di Partai Demokrat. Jadi menjadi salah satu kriteria kami diusulkan menjadi pimpinan DPR. Tapi dalam perjalanan mungkin baru menduduki, kurang pengalaman ataupun belum berpengalaman ataupun yang lain, sehingga waktu itu kami belum ditunjuk menjadi pimpinan DPR dalam hal ini wakil ketua. Nah, dan juga tidak menjadi permasalahan bagi kami karena baru belajar menyesuaikan di DPRD Kota Palembang. Ada senior yang kemarin itu dipercaya untuk menjadi pimpinan DPR. Kemudian di 2014 itu kami sudah mulai
menduduki jabatan pertama wakil ketua komisi 3 waktu itu kan. Kemudian ada rolling lagi menjadi sekretaris komisi 4. Nah, waktu mau ditunjuk ketua komisi, kami berikan kepada teman yang lain kalau teman ingin menduduki posisi. Nah, kami yakin di mana saja anggota DPRD itu kalau tidak memegang jabatan ya tidak masalah. Kita berbagi, mungkin ada yang lebih baik dari kita persilakan. Tapi berbuah manis, Pak. Ya, berbuah manis karena waktu itu kami juga ikut menentukan terkait dengan alat kelengkapan DPRD. Kami sekretaris fraksi waktu itu. Ya. Sedangkan ketua fraksi etikanya tidak diberikan jabatan di alat kelengkapan dewan. Itu karena berbagi jabatan lah, terkait itu kita berbagi tanggung jawab. Kemudian di 2019 setelah pemilihan kembali, alhamdulillah kami bukan saja di Partai Demokrat suara terbanyak di Kota Palembang. Sumatera Selatan dan dapat penghargaan lintas politika itu se-Sumatera. Wow. Ya. Suara terbanyak level kabupaten kota kalau tidak salah itu. Itu berawal dari keikhlasan mungkin di awal, Pak ya. Karena kami yakini bahwa sebagai pengalaman kami sebagai ketua RT waktu itu, karena banyak sekali permasalahan. Kalau di tempat kami waktu itu berapa kali? Setahun nak ganti RT, setahun RT. Daerah mana itu, Pak, kalau boleh tahu? Daerah Karyajaya. Di demo RT waktu tempat itu seperti apa? Tempat yang agak seperti ada kilang minyak lah kira-kira diperebutkan. Ini permasalahan terus RT-nya. Nah, waktu itu kami melihat situasi bahwa apa menjadi permasalahan ini. Oh, rupanya ada pembagian yang tidak adil, ada bantuan dari pemerintah yang tidak tersampaikan, ada bantuan pemerintah yang disunat, macam-macam lah. Walaupun itu semuanya ada yang benar, ada yang tidak benar. Kan? Jadi kami prinsip apapun bantuan dari pemerintah akan kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Rupanya tidak pula susah ada. Dengan begitu kita menjadi RT yang bagus di mata masyarakat kan. Terkadang-kadang karena kami juga punya usaha waktu itu, kalau untuk urusan KK, KTP dan yang lain-lain kami tidak memungut biaya. Sukarela kalau diunjuk ya diambil, kalau enggak ya udah enggak jadi masalah kan. Nah, rupanya di seluruh RT dianggap kita baik. Itu tidak perlu susah jadi baik ini kan kira-kira. Mana ada yang punya hak mereka sudah sampaikan. Benar. Terkadang kita pun tidak mengharap imbalan, kita tidak mau, tahu-tahu diunjukkan dengan anak kita atau istri kita. Apa ini nih? Pokoknya diunjuk ini. Kita kadang marah-marah, tidak usah lah, kamu lebih perlu dari kita, dari kami. Kami ada. Apa-apa Pak nyicip. Maksudnya boleh. Alhamdulillah. Tidak salah kita lagi kan? Iya. Jadi di tempat di Kawah Chandra di Muka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kan rukun tetangga artinya juga sebagai bapak dari masyarakat yang tinggal di situ, hingga akhirnya di posisi saat ini. Nah, sekarang menjadi ketua DPRD, tantangannya apakah bisa dikatakan sama? Apakah lebih berat? Artinya mungkin lihat levelnya gitu Pak ya. Nah, mungkin juga boleh diceritakan kepada kita. Namun nanti Pak Zainal ya, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga netizen tetap bersama kami. Nanti kita akan mulai lebih dalam bagaimana kisah perjalanan Pak Zainal hingga akhirnya di posisi sekarang dan juga tantangan seperti apa yang akan dihadapi berikutnya. Tetap bersama kami di El Sinta Palembang News and Talk edisi. Apa kabar Palembang?